Saudara, kini yang lagi heboh, ada puluhan warga mabuk kecubung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Efeknya 2 orang tewas dan puluhan lainnya ini menjalani perawatan intensif. Apa yang terkandung di dalam kecubung ini dan kenapa korban yang mengkonsumsi sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa? Kita diskusi. Mabuk alkohol sudah biasa kita dengar, tapi yang ini ada yang lagi heboh karena mabuk buah kecubung. Ada dugaan kecubung saat dikonsumsi dioplos dengan yang lain. Efeknya, 2 orang tewas dan 44 orang menjalani perawatan intensif. Apa yang terkandung di dalam kecubung ini dan kenapa korban yang mengonsumsi sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa? Ada yang hilang kesadaran, ada pula yang seperti cacing kepanasan, dan berbagai tingkah laku aneh setelah beberapa warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengonsumsi kecubung. Sampai sekarang, 2 orang tewas dan 44 warga dirawat di rumah sakit jiwa. Penambahan hanya 5 pasien, jadi dari kemarin itu yang kita rawat 39, per hari ini pagi jam 8 tadi berjumlah 44 orang. Berapa totalnya, Pak? Jadi total seluruh yang kami rawat 44. Kalau yang ada meninggal, Pak, ada berapa? Yang meninggal kemarin itu 2. Jadi yang pasien masuk pada hari Jumat dan dirawat meninggalnya di hari Sabtu. Kemudian yang masuk hari Minggu meninggalnya di hari Senin. Psikiater bilang warga yang mengonsumsi kecubung merasa berhalusinasi hingga sulit untuk bernapas. Makin berbahaya lagi karena saat dikonsumsi diduga dioplos. Jadi efeknya makin berbahaya. Jadi pasien yang intoxikasi kecubung, apalagi dioplos dengan yang lain, datang dengan kondisi gelisah, bicara meranyau, dan juga sulit tidur. Ya, sehingga kami berikan suntikan agar bisa mereka lebih tenang, dan juga kalau mereka sulit tidur akan kami berikan obat minum agar bisa tidur, dan obat yang lain biar mereka lebih tenang. Mereka ada yang oplos alkohol, sinet kecubung mereka oplos. Tapi ini perlu evaluasi lebih lanjut. Efek yang paling parah yang dirasakan apalagi 2 orang dinyatakan meninggal dunia itu apa? Apakah ada komplikasi dengan penyakit yang lain atau seperti apa? Ya, 2 orang meninggal ini terjadi depresi pernapasan, ya. Awalnya bagus, tapi makin lama sebenarnya makin naik, makin lama saturasi oksigen makin turun, akhirnya tidak tertolong lagi, mereka meninggal karena depresi pernapasan. Pakar farmasi bilang kecubung punya kandungan yang berbahaya. Ini memang sangat berbahaya dan bahkan bisa mematikan karena mengandung senyawa alkaloid propan seperti atropin, skopolamin, dan hiosinamin. Nah, senyawa-senyawa ini memiliki efek antikolinergik yang kuat yang dapat mengganggu sistem saraf pusat dan otonom. Seperti kita ketahui, atropin adalah alkaloid yang memblokir reseptor asetilkolimuskarinik sehingga akan terjadi peningkatan denyut jantung, dilatasi pupil, mulut akan terasa kering, dan adanya gangguan penglihatan. Dalam dosis yang tinggi, atropin ini dapat menyebabkan halusinasi, kebingungan, bahkan dapat menyebabkan kejang sampai koma, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian juga. Kemudian juga skopolamin, ya. Skopolamin ini adalah antikolinergik yang kuat, Mas, dan dapat menyebabkan efek seperti disorientasi, halusinasi, agitasi, dan bahkan amnesia, sehingga dia lupa akan dirinya. Dapat menyebabkan efek psikotropik. Seperti kita ketahui bahwa obat psikotropik ini sangat diawasi penggunaannya karena sangat berbahaya dan akan menyebabkan gangguan pada kejiwaan, sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa terkadang, ya. Sementara polisi meminta warga tidak mengonsumsi kecubung untuk sementara waktu. Bunga kecubung ini kan tanaman dia yang sebagian rumah mungkin ditanam di pekarangan. Selagi masih menunggu hasil lab, ya dihimbau tadi ingatkan bagi masyarakat yang memiliki tanaman kecubung agar diawasin dulu, jangan dikonsumsi sembarangan karena pas belum tahu kandungannya seperti apa dan katanya sudah
mengakibatkan beberapa orang memabukkan atau mungkin hal-hal efek-efek lain. Nah, menurut pakar farmasi, kecubung ini punya manfaat. Kira-kira apa saja manfaat dari buah kecubung? Kecubung sendiri dari segi farmasi ini bisa bermanfaat dengan kita mengendalikan dosis. Jadi kondisi-kondisi toksik, kondisi-kondisi kematian yang tadi itu jika diberikan dalam dosis yang tinggi. Gitu. Biasanya kalau dosis terapi itu kita dapatkan dari hasil uji klinik dan uji preklinik yang menunjukkan efek farmakologi yang bermanfaat serta aman untuk pasien. Nah, biasanya efek farmakologi ini diatur dosisnya dan cara pemakaiannya agar manfaatnya kita dapatkan dan efek yang tidak diharapkannya tidak terjadi. Jadi tergantung dari dosis yang digunakan. Kecubung punya manfaat untuk kesehatan, tapi yang harus diingat, mengonsumsi segala sesuatu secara berlebihan tentu ada efeknya. Yang jadi soal, ketidaktahuan publik akan kandungan kecubung. Jangan sampai ketidaktahuan Anda mengorbankan kesehatan. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.